Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur, rekan-rekan tani. Bagaimana kabarnya? Semoga kabarnya dulurku selalu sehat walafiat, panjang umur dan penuh dengan keberkahan. Amin. Nah, dulur, pandangan atau perkembangan bawang merah saya usia 28 hari setelah tanam seperti ini dulur. Nah, ini kemarin sudah saya semprot insektisida, fungisida dengan dosis yang tinggi. Nah, hasilnya lur, hasilnya nanti kita spray lagi 4 hari kemudian. Saran saya sekali lagi, kalau penyepraian nggak usah icir-icir. Kalau icir-icir nanti ya nanti tanaman juga akan cepat terserang penyakit, juga akan lama untuk penyembuhannya. Tapi kalau kita pakai dosis yang tinggi, ya kita siap resikonya pemulihan juga lebih cepat, kalau ada serangan juga lebih cepat diatasi. Nah, ini lur, hari ini mau semprot nutrisi, karena kalau spray insektisida kalau dosis tinggi, usahakan besoknya harus spray obat daun, tapi yang terukur Nah, bawang merah saya 28 hari setelah tanam dulur. Wah, mantap. Besok mau saya pupuk umur 30 atau umur 32. Kita lepas dulu ininya. Kita lepas, nanti kita pakai ini lur. Nah, ini kita lihat gambarannya. Nah, ini lur, gambarannya 28 hari setelah tanam. Tidur, tidak ada pucuk kuning lur, tapi pupusnya besar. Lur, cuaca cerah, mau kita spray. Kita lihat terus. Nah, 28 hari setelah tanam sudah jedor-jedor. Nah, lur, kayak piye iki? Nah, ini yang sisa kemarin hutan, sisa sedikit lur. Nanti kita masukkan nutrisinya. Nah, ini perkembangan 28 hari setelah tanam dari atas. Nah, ini lur perkembangannya. Daunnya tebal, mantap jiwa. Ini daunnya, Allah, super dor, kawor jedor. Lur, kalau usah lama-lama, kita gas dulur. Nah, untuk takarannya dulur, nutrisinya kali ini saya memakai 3 produk dari Merauke. Yang pertama produk Pitoflex, yang kedua Kalnit, sama tetap saya pakai Merauke Map lur ya. Kandungan dari NPK nya untuk nutrisi di usia 28 hari setelah tanam ini yang masuk nitrogen, fosfat, sama kalsium. Untuk kaliumnya tidak masuk dulur untuk kali ini, karena mengingat 2 hari lagi akan saya pupuk, sehingga untuk penyepraian ini hanya membantu bila tanaman kita habis terkena sprayan pestisida yang kemarin tuh dosis yang cukup tinggi, sehingga takarannya kali ini mau saya berikan nutrisi yang lebih.
Nah, untuk takaran nutrisinya yang pertama tadi Merauke Mapnya saya kasih langsung separuh dari satu wadah 1 kilo, sekitar 250 gram dulu ya untuk yang pertama tadi. Dan untuk kalnitnya ini saya berikan satu tangkinya untuk 15 liter itu hanya 4 sendok. Jadi kalau 100 liter saya kasih sekitar 20 sendok dulur, 20 sendok. Untuk Vitoflex-nya satu saset isi 2,5 gram saya berikan 4 wadah atau 4 saset, karena mikronya dari Vitoflex ini dia mengandung unsur zinc, mangan, lalu karbohidrat, lalu boron, lalu yang lainnya lur. Pokoknya mikronya saya lengkapi dengan produk Vitoflex ini dulu. Saya memberikan pupuk nitrogen, fosfat sama kalsium. Dimaksudkan nitrogennya untuk pertumbuhan, lalu fosfatnya tetap saya gunakan untuk memperbesar batang calon buah, sehingga dengan fosfat ini daun saya lebih pendek, lebih tidak meninggi, cuman dinding daunnya akan lebih besar karena saya kasih kalium sama kalsium. Saya selang-seling lur. Nah, untuk kali ini saya kasih kalsium untuk mempertebal daun lapisan luar. Nah ini berarti kalau menyepret itu usahakan maksud kita tuh dan tujuan kita tuh ada dulur, tidak sampai kita tuh capek-capek kasih nutrisi yang sembarangan sehingga nanti hasil dari kita spray itu tidak terlihat di tanaman kita. Usahakan pokoknya kita lebih tahu yang dibutuhkan dalam tanaman itu, kita tuh menyetelnya tinggi, sedang atau gimana lur. Jadi maksud saya itu lur, usahakan pokoknya ya di bawah umur 31 fosfat, kalsium, kalium tuh usahakan itu takarannya lebih tinggi dibandingkan nitrogennya, karena antisipasi nanti kalau turun hujan. Ya, saya spray dulur. Hari ini alhamdulillah ulat nggak ada, langsung pulang. Kita lihat dari atas. Nah, nggak ada ulat. 28 hari setelah tanam. Nah, ini lur. Misalkan kalau kena strik matahari, kalau layu berarti entah itu nutrisinya kurang, entah itu apa karena diserap sarinya oleh lalat penghisap sari, ataupun bisa juga kurang air lur. Nah, masih kaku lur. Nah, mantap jiwa kan. Kita lihat yang bawah lur. Mantap yang bawah. Mantap yang bawah. Dari atas. Nah, ini lur. Usia 30-31 mau saya pupuk KCL tunggal. Ulatnya yang tidak ada lur. Ini lur. Nah, tadi hari ini saya sekali lagi penyepraian, kasih dosis tinggi yang kemarin di hari Selasa kemarin. Saya kasih 3 fungisida lalu 2 insektisida, sehingga hari ini memang sengaja saya kasih nutrisi untuk mengembalikan biar nggak terlalu stres lur tanaman saya. Saya memakai Merauke Map sekali lagi. Nah, nitrogen sama fosfat 4 kali lipatnya 5 kali lipatnya nitrogen, sehingga kalau nanti musim penghujan, nah 5 kali lipatnya fosfat ini bisa menahan nitrogennya yang diberikan oleh air hujan dulu. Nah, ini adalah cara saya, trik saya bila kenapa kok musim hujan kok berani ngasih 12 nitrogen. Jangan lihat ininya lur, tapi lihat lipatannya dari fosfatnya ini. Nanti kalau kita terlalu banyak berpikir, kita lihatnya nitrogennya, nanti kita malah nggak tahu racikannya lur. Nah, ini. Lalu kalnitnya, kalsium tetap saya pakai, nitrogennya 15,6 sama kalsiumnya 26. Saya
sekarang pakai produk Merauke semua lur untuk yang nutrisinya. Besar 2 juga pakai Merauke nanti. Nah, ini Kalnit sama fosfat. Lalu untuk mikronya saya pakai Merauke Vitoflex. Nah, Merauke Vitoflex isinya zinc, mangan, boron, lalu apa lur? Magnesium, besi, lalu apa sudah lur nih saya kasih 4 karena satu tangki ini isinya 2,5 gram, ini satu saset satu tangki saya kasihkan 4. Harganya ini 2.500, kalinya harganya 17.000, Merauke mapnya harganya 30.000. Kalau yo dulu nggak ada Merauke map bisa dikasih Ultradap yang sudah mayoritas lokal di semua toko ada lur. Ini sama saya. Nah, ini fosfat yang tinggi nih, fosfat yang tinggi, lihat lur. Fosfat yang tinggi, batangnya udah mulai gemuk lur, nggak terlalu tinggi, waku lur ini. Satu pol. Mantap. Saya kasih KCL tambah dor. Mantap kan lur. Ya sekian, terima kasih yang sudah selalu menyimak video saya. Setidaknya untuk rekan tani yang menyamai pupuk ataupun pestisida ataupun obat-obat yang saya pakai, biasanya selisihnya nggak terlalu jauh biasanya lur, karena ya ada masukan buat saya kalau pakai obat tuh yang umumnya kayak kemarin pakai Matis dulu, pakai Revus Opti, itu kan obat-obat yang di beberapa toko nggak ada. Jadi di tanam kali ini saya kasih racikan yang mungkin di petani, di toko pertanian sudah banyak yang ada. Nah pokoknya terima kasih yang sudah ngasih masukan saya, terima kasih yang sudah berkomentar ya. Tunggu-tunggu moga-moga tanaman kita kalau bagus, kalau panen dengan hasil maksimal, harga yang bagus ya. Terima kasih yang selalu support untuk saya. Kita sambung di berikutnya. Salam tani, salam alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.